Pemimpin yang mampu membangun kerjasama seperti saudara kita harus bisa merangkul, memberdayakan setiap orang yang terlibat dengan kita. Seringkali ada banyak orang itu hanya mau bekerja sendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Ya bagaimana orang mau mendukung kepemimpinan kita? Kadang-kadang persoalannya pemimpin katakan, Pak Tony, kalau kita libatkan banyak orang ribet, terlalu banyak pertanyaan, banyak protes. Bapak Ibu, itu berarti kita nggak siap jadi pemimpin. Pemimpin itu kan harusnya ditanya dan harusnya menjawab, harusnya menjelaskan. Itu tugas pemimpin. Orang yang berbeda isi kepala sekalipun kita harus bisa menyatukan itu menjadi satu. Cara gimana? Jelaskan secara detail maksud dan tujuan dan target kita. Itu aja kok sebenarnya. Kalau masih ada kurang paham, jelaskan lagi, jelas. Jadi pemimpin dibutuhkan kesabaran untuk membuat orang makin paham, mengerti dan jelas. Yang kedelapan, pemimpin itu harus mau merangkul orang yang berbeda. Saudara tahu, untuk Yesus dalam menjalankan pelayanannya di dunia ini, seringkali dia diprotes, dikritik, dimusuhi, difitnah. Siapa? Orang-orang Farisi. Hal yang sangat benar dilakukan oleh Yesus. Masih difitnah juga Yesus tuh. Seringkali pertanyaan-pertanyaan mereka dalam rangka memojokkan Yesus. Apakah Yesus langsung membumi hanguskan mereka? Walaupun Yesus bisa lakukan itu karena dia Tuhan. Enggak. Yesus tak menyediakan waktu tenaga untuk apa? Berinteraksi. Menjelaskan kepada mereka. Siapa dia? Untuk apa dia datang? Apa visinya dan misinya? Lama-kelamaan orang-orang polisi yang keras hati, yang ngeyel itu tadi, satu-satu datang kepada Tuhan. Bertobat, berubah. Bagi kita sebagai seorang pemimpin, jangan membenci orang. Kalau misalkan dalam masa kepemimpinan kita, dia selalu menjadi orang yang selalu mengkritik lah, mencari kelemahan. Jangan, jangan musuhi dia. Jangan binasakan dia. Bisa saja orang itu masih butuh penjelasan. Bisa saja orang itu memang belum bertobat, Bapak Ibu. Mungkin kita yang salah, karena kita belum menginjili dia, tapi udah langsung kita kasih dia kesempatan untuk memimpin. Salah kita sendiri juga. Makanya layani dulu orang itu, muridkan dulu orang itu. Supaya rohnya sama dengan kita harus kudus. Cara berpikir kita sampai sama dengan dia. Seperti cara berpikir Kristus. Banyak para pemimpin. Ya hanya karena ditanya. Marah, tersinggung. Langsung apa? Langsung disingkirkan orang. Saya jadi ingat seorang teman. Pendeta senior ini. Pak ini tolong doakan ya. Saya pikir pergumulannya apa begitu. Ya siap Pak Pendeta. Tapi ntar dulu. Apa pergumulan Pak Pendeta? Saya bilang. Gini Pak Tony. Ada seorang bapak di gereja ini. Dia bilang. Bapak ini. Tukang pengkritik. Jadi gimana? Ya saya udah nggak mampu Pak Tony. Maka tolong doakan Pak Tony supaya Tuhan singkirkan dia dari gereja ini. Sorry, saya bilang, saya nggak mau berdoa untuk itu, saya bilang. Loh, Pak Tony mau mendoakan itu. Ya Bapak yang salah. Saya bilang, Bapak udah pernah jelasin belum? Apa visi Bapak mendirikan gereja ini, aturan dan lain sebagainya? Ya belum sih. Ya mungkin kan dia nggak tahu visi Bapak mendirikan gereja ini apa, tujuannya apa, sehingga dia berpikir, ya pikirannya dia itu yang paling benar, maka isi pikirannya dia mau curahkan ke Bapak untuk Bapak lakukan. Saya bilang. Jadi itu dulu yang Bapak jelaskan. Oh begitu ya Pak ya. Jadi nggak usah kita berdoa lah supaya dia disingkirkan Tuhan dari gereja. Bukan begitu cara. Bapak Ibu nggak begitu ya. Kadang-kadang karena di kitanya kurang penjelasan, kurang berikan pengertian pemahaman, kurang berikan juga aturan di gereja kita. Sehingga ada orang masuk, dia mau bawa aturannya sendiri. Nah sebenarnya kan kesalahan kita. Kasih tahu dulu dong. Makanya saya katakan, pemuritan itu penting. Karena dalam komsel pemuritan atau mentor, di situ kita punya banyak waktu menjelaskan aturan gereja kita, visi gereja kita, program gereja kita. Itu. Kalau hanya mengandalkan ibadah minggu, nggak mungkin Bapak Ibu kita jelasin visi gereja kita, program gereja kita. Ya habis waktu lah Bapak Ibu, udah keburu ngantuk jemaat itu.
Pemimpin yang mampu membangun hubungan yang akrab. Yesus itu tidak pernah jaim dengan para muridnya. Jaim itu maksudnya jaga image ya. Walaupun banyak para pemimpin, terus pemimpin rohani loh Bapak Ibu. Banyak yang jaim. Artinya apa? Jaga image sama pengerjanya, jaga jarak dengan jemaatnya. Nah itu salah. Yesus aja dekat bersama dengan muridnya, sering tidur bersama dengan muridnya, bahkan bersama dengan muridnya, melayani bersama dengan muridnya, melakukan mujizat sekalipun juga bersama-sama dengan muridnya. Dekat Yesus dengan para murid. Ini perlu kita kembangkan dengan orang-orang yang kita layani. Ya, so, saudara, kalau di kampus-kampus umum itu, waktu kuliah agama saya dipanggilnya Pak. Tapi saya bilang ke mereka begini. Tapi kalau kita komsel, jangan panggil Pak ya. Jadi manggilnya apa? Panggil Bang Tony aja. Oh siapa, 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 siapa. Nah, panggilan itu aja berpengaruh buat mereka. Maka waktu komsel, waktu pemuridan saudara, mereka menyampaikan persoalannya. Dan itu memudahkan kita untuk bisa menolong mereka. Dan jangan lupa, saya sudah singgung tadi, kita harus menjadi pemimpin yang siap, gampang, mudah mengampuni orang bersalah kepada kita. Lukas pasal 23, 34. Yesus sudah berikan contoh. Saya melihat begini Bapak ini. Waktu Yesus katakan itu adalah teladanku, sebenarnya Yesus tidak hanya menjelaskan kita meneladani dia dalam hal-hal yang baik saja. Tapi termasuk juga waktu Yesus dikhianati. Lalu kita mengalami pengkhianatan. Kita harus melihat kita juga sedang mengikuti teladan Yesus. Maka dengan demikian, jangan langsung baperan sama Tuhan. Waktu ada orang bersalah kepada kita, waktu orang bersalah kepada Yesus, kita kan bersalah kepada Yesus ya. Yesus membuka hati, pikiran, dan tangannya. Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Dalam konteks itu pun juga Yesus mengajarkan kita, ikut teladanku. Untuk apa? Memaafkan dan mengampuni orang.